salam sejahtera buat kita semuanya. Pagi, Bu. Ya, bertemu kembali ya Bapak-bapak yang hari ini yang menemani saya di lokasi ini, di tempat ini. Sehat Bapak Peten? Sehat Pak Ivan, sehat? Sehat. Ya. Hari ini kita akan, sebelum saya mengenalkan Bapak-bapak yang ada di depan saya, perkenalkan dulu saya Pariama Rentauli. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan perkenalkan Pak. Baik, perkenalkan nama saya Ivan Bayu Putra. Di sini saya sebagai guru sejarah di SMA Negeri 6 Pontianak. Ya, silakan Pak Peten. Saya Yohanes Peten Lewo sebagai pengajar praktik, rekan belajar dari JGP saya Ibu Mariam. Ya, jadi Pak Peten adalah guru praktik saya, pengajar praktik saya, sedangkan Pak Ipan adalah yang saya supervisi. Ya, rekan sejawat saya yang saya supervisi pada minggu lalu. Nah, untuk proses coaching itu ada melewati 3 tahap. Tahap pertama yaitu adalah pra-observasi, kemudian ada observasi, dan ada pasca observasi. Nah, untuk hari ini Pak Ipan, karena kita kemarin sudah melakukan observasi, berarti hari ini kita melakukan pasca observasi. Jadi, kira-kira Pak Ipan sehat hari ini ya kan Pak ya? Alhamdulillah sehat. Waktunya ada ya Pak ya? Siap, ada. Ya, berarti hari ini tidak mengganggu kegiatan Bapak. Siap. Untuk kegiatan hari ini. Ya. Nah Kak, santai aja kita Pak. Ya, siap. Relax biar berjalan kegiatan ini merasa santai, tidak ada hambatannya Pak ya. Ya, Bu. Nah, saya ada sedikit nih pertanyaan atau beberapa pertanyaan nanti dengan Bapak tentang observasi yang sudah kita sama-sama kemarin saya lakukan di kelas Bapak. Dalam kegiatan itu pertanyaan yang akan saya berikan begini Pak. Dalam kegiatan observasi yang sudah Pak Ipan lakukan kemarin dalam proses mengajar, apa nih yang sudah Bapak lakukan? Baik, Bu, ya. Awalnya dalam observasi itu saya merasa canggung sih, ya kan? Karena kan awal kan, apalagi kita diamati di dalam kelas, yang di situ ada ibu posisinya, ya kan? Itu merasa canggung. Tapi dengan seiringnya berjalannya waktu, ya, dengan proses yang kita lakukan untuk beberapa waktu, alhamdulillah udah tidak ada kendala, saya terbiasa, dan siswa pun dalam kondisi pelaksanaannya juga tertib lah, seperti itu, seperti yang Ibu lihat ataupun tengok di saat di dalam kelas kemarin, seperti itu, Bu. Iya. Ya memang saya tadi kemarin juga udah lihat nih Pak Ipan juga awal-awal ya mungkin merasa canggung karena ada orang berada di dalam kelas, tapi lama-kelamaan rasa canggung itu berubah menjadi rasa yang nyaman ya Pak ya. Nyaman, jadi tidak ada ketegangan karena kita ya ini rekan sejawat, tidak ada yang saling menggurui, tidak ada yang saling tidak ada yang saling yang atas, yang bawah, kita sama-sama bisa berbagi ya. Jadi kalau tadi perasaan Bapak merasa canggung, nah sekarang kalau dilihat nih ketika Bapak mengajar kemarin, Bapak mengajar kemarin itu apa yang Bapak ingin kembangkan areanya gitu dalam pembelajaran sejarah kemarin? Baik, Bu, ya. Dalam pembelajaran sejarah ini kan proses dalam pembelajaran sejarah ini kan beda lah dengan pelajaran yang lainnya, seperti itu ya, Bu, ya. Mereka ini harus mengingat, menghafal, seperti itu ya Pak ya. Kalau hanya menonton kita untuk berceramah, itu kan mungkin siswanya akan bosan. Jadi di dalam itu yang ingin saya kembang itu yaitu tahap pemahaman konsep yang akan saya terapkan pertama, baru saya lanjut ke tahapan proses, seperti itu Bu. Agar nanti itu tahapannya jelas, apa yang saya inginkan dari anak itu saya dapatkan, seperti itu Pak. Oke, jadi Bapak ingin melakukan nih konsep dengan proses ya, karena kita tahu nih sejarah ya Pak ya, belajar sejarah itu bukan hal yang mudah gitu, karena kita belum mengalaminya. Betul Bu. Hidup di zaman sekarang gitu, tapi kita harus mempelajari sejarah zaman dulu ya Pak ya. Iya, zaman dulu. Apalagi nih kemarin materi apa nih Pak?
Ya, kebetulan materi yang ingin saya bahas kemarin yang di dalam saat observasi itu yaitu tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha kan Bu. Nah, ini merupakan awal mulanya sebuah agama masuk ke negara kita ataupun Indonesia, nanti baru diikuti oleh agama-agama berikutnya. Iya. Jadi bisa dikatakan di sini agama Hindu ataupun Buddha ini merupakan awal sebuah agama masuk ke wilayah Indonesia. Seperti itu Bu. Ya. Jadi kan Bapak mengajak anak ya untuk belajar tentang bagaimana perkembangan ya agama Hindu dan Buddha gitu kan. Apalagi mayoritas kita di sini yang beragamanya mungkin berbeda begitu ya kan. Jadi mereka harus bisa masuk mengalami pada saat itu ya Pak. Nah, apakah area pengembangan konsep proses yang tadi Bapak ingin buat ya, yang di awal tadi yang sudah kita rencanakan ya bersama dalam pembuatan modul ajar itu, apa sudah berhasil menurut Bapak? Ya Ibu ya, sebelum dalam tahap proses pembelajaran itu kan tentu ada langkah-langkah yang harus saya laksanakan, ya, yaitu pembuatan modul ajar. Kebetulan saya ngajar kelas 10 kan Bu, jadi SMA 6 ini udah menerapkan yang namanya Merdeka Belajar. Jadi kurikulum di kelas 10 itu udah Merdeka Belajar. Modulnya juga udah saya berikan kepada Ibu kemarin, ya Ibu juga memegang saat observasi. Jadi area untuk pengembangan itu sebenarnya yang saya inginkan, yang saya ingin harapkan dari anak dalam hal konsep itu yaitu adalah memahami kerajaan-kerajaan dulu. Karena kebetulan Kalimantan Barat ini Pak, ya Bu, ada yang namanya kerajaan Islam, tetapi untuk kerajaan Hindu Budanya enggak tahu nih. Nah, jadi sebenarnya di daerah Kapuas Hulu ada, cuman saya lebih menekankan kepada kerajaan yang lebih dikenal seperti Majapahit, Singosari, karena itu areanya kan luas tuh, bahkan menguasai sampai ke seluruh, bahkan Semenanjung Malaya itu dikuasai oleh Majapahit. Jadi harapan saya itu anak biar agar lebih mengetahui gitu tentang sejarah kerajaannya, bagaimana masa perkembangan, siapa raja pertama yang mendirikan, dan yang kedua itu bagaimana masa kejayaannya sampai mana kekuasaan mereka. Udah itu bagaimana juga masa keruntuhan mereka, karena kan kalau enggak runtuh mungkin sampai sekarang masih ada kerajaan. Iya, betul. Nah, jadi setelah itu nanti akan saya titik akhirnya itu yang ingin saya harapkan dari penerapan konsep ini, bagaimana anak mengetahui peninggalan-peninggalan dari sejarah itu masih ada atau tidak. Sehingga itu menjadi pengetahuan mereka, walaupun agama ini udah lama dan kerajaannya juga udah runtuh, setidaknya mereka udah mengetahui. Untuk keberhasilannya sih Bu, secara pribadi ini udah cukup lumayan. Ya, karena anak-anak di sini saya juga udah menerapkan dalam kategori itu diferensiasi, di mana anak di situ ada auditorial, kinestetik, dan visual. Jadi penerapan dalam pembelajaran di kelas itu sebenarnya bukan hanya menonton di dalam kelas yang saya laksanakan Bu. Saya bawa anak keluar nih Pak. Ya, sekarang ini kan metodenya ataupun teknologinya udah canggih nih kan Bu. Iya, betul. Itu kayak kemarin saya lihat. Yang Ibu tengok kan ada saya waktu pengenalan awal di dalam kelas. Iya, setelah itu saya beri arahan awal, habis itu saya bawa anak keluar. Di situ saya buat anak untuk mengembangkan kognitif dia dengan cara yang bukan hanya didengarkan dari seorang guru, tetapi mereka yang bergerak sendiri untuk mencari seperti itu Bu. Tapi untuk pelaksanaannya alhamdulillah udah mulai relatif lumayan lah seperti itu Bu. Jadi proses, konsep, keberhasilan yang luar biasa ya Pak, apalagi kita di SMA Negeri 6 ya Pak ya, dengan jumlah anak yang tadi di kelas 10 itu yang 40 siswa, saya lihat Bapak tuh sudah aktif gitu ya kan, aktif mau berkolaborasi dengan anak, bersinergi dengan anak gitu ya kan, memahami bagaimana sih konsep tentang kerajaan Hindu dengan Buddha itu yang berada di Indonesia, gitu kan. Nggak mungkin kita pergi ke Jawa ya Pak ya? Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin kita ke Jawa juga ya Pak, hanya ingin melihat runtuhannya, ya untuk melihat apa sih peninggalannya. Tapi dengan Bapak kemarin menayangkan proses konsep melalui media, jadi anak itu seakan-akan apa Pak? Berada di situ ya? Berada di situ. Mereka seolah-olah tuh terjun langsung ada di lokasi seperti itu. Iya, saya memang lihat kemarin tuh, memang kayaknya Bapak tuh, mengajak anak untuk berada di, ya nggak tahu lah di tahun berapa Masehi ya itu ya, di tahun berapa Masehi itu kejadiannya itu ya. Sekarang udah tahun 2024, tapi anak bisa
merasakannya gitu. Iya, Bu. Nah, itu satu keberhasilan yang luar biasa ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan nanti Keberhasilan bisa. yang luar Iya, biasa. Bu. Lalu selain keberhasilan yang Bapak hadapi pasti ya, Iya, betul, Bu. tidak lepas dari namanya tantangan. Betul Ya, sekali, Bu. tantangan. Apalagi saya tadi dengar Bapak melakukan diferensiasi. Betul sekali, Ya, Bu. diferensiasi. Tantangannya dalam melakukan itu apa, Pak? Baik, Bu. Tantangan dalam proses pembelajaran yang kemarin yang betul Ibu observasi Ya. itu ya mungkin sama dengan guru-guru yang lain ya, Pak. Yang pertama itu ya mungkin karakter siswanya kan berbeda. Siap. Dan yang kedua di sini fasilitas ya, Bu. Ya. Siap. Tidak sepenuhnya apa yang kita inginkan kita laksanakan itu bisa tercapai secara 100%. Ya. Jadi kendala-kendalanya ya mungkin ada anak yang tidak fokus, itu yang pertama mungkin dari segi anaknya. Kedua, ada anak yang memang benar-benar tidak bisa dengan cara kita belajar karena mungkin kita cara belajar gini, tapi ada beberapa anak yang tidak bisa nerima itu. Ya, itu mungkin menjadi kendala saya secara pribadi, yang mungkin nanti akan kami perbaiki lah secara pribadi, Bu. Bagaimana mencari celahnya ataupun cara yang lebih elegan supaya anak ini bisa menerima apa yang kita berikan, terutama dari materi-materi sejarah ini. Untuk fasilitas mungkin Ibu karena kita rekan sejawat. Iya, betul Pak. Karena kita rekan sejawat ya. Ibu mengetahui lah SMA 6 ini ya untuk hal fasilitas bisa dikatakan bukannya ndak ada, tetapi ada mungkin masih keterbatasan. Iya, seperti itu. betul Pak. Harus kita bawa-bawa ya Pak ya Bawa-bawa aja barangnya gitu Iya, ya kan. Kita nanti bagaimana ngelolanya. Iya, Mudah-mudahan betul di Pak. tahun-tahun berikutnya di masa akan datang ini bisa terlengkapi. Betul Pak. Nah, Bapak kan tadi kendalanya. Kalau misalnya Pak kendala dalam ini audio, visual, kinestetik gitu ya kan Pak. Di antara tiga yang ini nih yang berdiferensiasi itu kira-kira kendala yang mana sih yang menurut Bapak tuh yang paling susah nih di lapangan yang Bapak hadapi gitu? Iya. Di antara tiga ini kendalanya yang mana gitu? Baik, Bu. Anak ini kan susah nih Pak untuk tampil percaya diri untuk tampil ke depan. Betul siap itu benar Pak, setuju. Jadi saya tengok hampir bisa dikatakan sekian persen itu anak itu suruh maju ke depan untuk mereka tampil itu sangat sulit. Berarti jadi mungkin audio ya, Bu. Iya. Yang suara ya Pak ya, yang suara ya. Mereka menyampaikan bagaimana nanti untuk menerjemahkan ataupun menyampaikan tentang sejarah. Jadi pada saat itu ya memang kendalanya kepercayaan diri mereka yang kurang, sehingga bukan berarti mereka tidak pandai ngomong nih. Cuma kepercayaan diri bagaimana mereka menyampaikan sesuatu itu belum tertata secara baik. Iya, tertata secara baik ya. Karena tadi tingkat pedean mereka bukan yang percaya dirinya. Ya, mungkin itu sih Bu kalau saya. Tapi kalau masalah visual kan estetik itu anak-anak visual apalagi gambar mereka sekarang udah canggih main teknologian Bu. Iya. Saya tengok pun dari hasil editan yang saya kirim sama Ibu, hasil video kemarin rekaman Ibu tengok anak-anak itu luar biasa. Betul mereka itu. Sekarang aplikasi ini mungkin udah lebih pintar dari Iya, betul Pak. Aplikasi-aplikasi yang ada lebih pintar mereka Pak gunakannya. Seperti itu Bu. Oke. Nah, berarti tantangan yang terbesar itu adalah di anak yang punya kebutuhan yang audio gitu ya Pak. Ya Bu ya. Trik-trik Bapak nih, apa yang Bapak lakukan? Trik-trik nih untuk ngatasi hambatan itu tadi. Sehingga anak ini tadi bisa pede loh untuk tampil. Nah, pasti kan ada triknya nih. Betul. Iya, yang bisa kita nanti bagikan, yang bisa kita sharingkan dengan orang lain gitu Pak. Ya. Jadi makanya kemarin mungkin Ibu bisa mengetahui saya membawa anak ke lapangan. Mereka buat video yang saya bagi di situ, pembagian kelompoknya juga udah saya mana yang ahli visual, kinestetiknya siapa dan audionya siapa. Supaya mereka dalam kategori itu memiliki perannya masing-masing. Jadi pada saat kemarin saya proses pembelajaran itu saya menampilkan outing kelas untuk belajar di luar kelas. Mereka membuat video Pak untuk menjelaskan sejarah dari kerajaan itu. Jadi bergilir siapa nanti yang menjelaskan tentang kerajaan Majapahit, sejarah awal berdirinya. Bagian ini untuk masa kejayaannya siapa yang menjelaskan raja-rajanya, siapa yang menjelaskan masa peruntuhan, dan terakhir itu siapa yang menjelaskan tentang masa peninggalan-peninggalannya. Nanti dirangkum menjadi sebuah video pembelajaran yang di situ merupakan hasil karya anak. Itu, Pak.
Jadi hal sederhana dulu Hal ya Pak, sederhana hal dulu. sederhana dulu triknya gitu. Jadi nggak dulu tampil di depan, tapi yang sederhana di antara mereka dulu ya. Iya, betul, Bu. Di antara mereka dulu untuk mengatasi yang tadi audio itu Iya. tadi ya kan. Karena kita ingin menampilkan nih anak-anak kita ya kan yang tadinya tidak percaya diri, Biar percaya diri. percaya diri. Minimal tuh udah mulai Ya belajar. sip, trik yang Pelan-pelan. Bapak kasih itu Siap. super. Dalam arti kata nih mengangkat anak-anak dalam komunitas mereka dulu. Iya, komunitas mereka Ya, dulu, Bu. enggak perlu yang luar biasa Luar yang dulu, besar, iya. tapi komunitas mereka untuk bisa lebih percaya diri. Benar sekali, Ya, Bu. sip. Itu yang paling keren tuh Pak dalam pembelajarannya ini. Apalagi berdiferensiasi ya Pak ya. Iya. Tiga profil ya Dan- kebutuhan belajar anak di sini. Jadi kalau tadi kita sudah lihat ada keberhasilan Pak Ipan Siap, dalam Bu. mengajar Iya. sejarah, kemudian Bapak sudah membagi trik-triknya nih Iya, Bu. dalam mengatasi setiap kendala yang ada gitu ya kan, dan Bapak juga sudah melihat bahwa kendala-kendala anak itu secara sederhana Bapak bisa atasi. Iya, betul. Ya, secara sederhana itu udah pencapaian yang luar biasa kita ya Pak ya di SMA Negeri 6 nih dalam mengajar nih ya kan Pak kan. Nggak harus yang luar biasa, betul nggak Pak Wetennya, nggak harus yang luar biasa. Tapi ada itu adalah suatu hal yang anugerah yang diberikan kita. Semoga kita selalu sehat ya Pak ya Amin, amin. dalam mencerdaskan anak-anak bangsa yang diberikan, yang dipercayakan kepada kita. Nah, ini saya yakin nanti ke depannya Bapak pasti akan pengen lebih lagi ya Betul, kan Pak? Bu, betul sekali. Pengen lebih lagi betul, nih. Betul sekali. Pengen lebih lagi. Kebetulan begini kan, Bu. Maaf, Bu. Ah. Saya ini kan kemarin observasi itu proses pembelajaran itu kan baru hanya dilaksanakan di satu kelas nih, Pak. Iya. Jadi di kelas yang lain yang saya pegang itu ada totalnya kelas 10 itu ada 4 kan, Bu, ya. Jadi di 3 kelas ini belum nih, Pak. Nah, jadi saya karena ditengok di kelas yang sebelum yang pas Ibu observasi itu, saya rasa itu udah lumayan efektif dengan proses seperti itu. Jadi saya ingin menerapkan juga di kelas yang lain. Karena kan luar biasa. anak yang lainnya itu juga harus bisa gitu, Bu. Ya, Siap. seperti itu. Ya, Jadi siap. mungkin nanti untuk waktunya ya nanti saya rencanakan ke depannya Ya, gitu, Bu. ya, Sesuai ya, jadwal. Pak, ya, Seperti itu. Ya itu udah pencapaian Pak, luar biasa. Saya apalagi Pak Ipan dengan semangat yang baru, saya juga tertantang nih. Ya, semangat yang baru, nggak mau kalah dengan anak muda gitu ya kan, jiwa muda ya Pak ya, betul nggak Pak Fetan ya? Yang tua kita yang udah lama mengajar, semangat kita nih untuk melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran bagaimana yang berpihak kepada Siswa. murid ya, Iya. kepada murid, menyenangkan ya kan, anak juga tidak merasa tertekan dan guru juga tidak merasa tertekan dalam proses pembelajarannya, Iya, malah semuanya saling bersinergi, saling bekerja sama, berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan di Siap, dalam kelas. betul, Walaupun betul sekali. fasilitas yang ada kita manfaatkan, tidak ada fasilitas secara iptek, tapi kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di luar sekolah. Ini termasuk aset nih yang Betul, kita betul, miliki. betul sekali, Bu. Ya, Betul. ada hall kita, ada lapangan, ada taman kita, itu adalah satu aset yang bisa kita jadikan satu pengembangan kita, Pengembangan diri, ya, betul. pengembangan diri kita dalam proses pembelajaran. Jadi terima kasih hari ini ya Pak Ipan ya, Sama-sama, Bu. percakapan kita dalam pasca observasi ini yang luar biasa Terima. ya hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini apa ya bermanfaat buat kita Amin, ke depannya, amin, amin, dan amin, kita amin. bisa menjadi guru yang sukses Amin, ke amin. depannya. Siap, Bu. Bapak Ipan juga sehat, Pak Iya. Peten juga sehat. Iya. Kita akan bertemu kembali nanti ya Pak ya Iya, siap, Bu. di pertemuan selanjutnya. Iya, Terima kasih.